Jadi kita sempat mikir kayak, aku sama kamunya sempat kabur aja yuk kayak gitu. Lagi makan tuh ditelepon sama almarhum Jian Salimar. Ini udah di Jakarta, udah. Beneran nggak di Surabaya? Karena dia taunya kita di Surabaya. Emang ada apa? Si Eja ketangkep di Surabaya. Aku istighfar kan. Sebenarnya Dedi itu siapa sih yang memotivasi untuk melakukan itu? Jadi sebenarnya kamu dan Mayang itu nggak pengen waktu itu seperti itu atau bagaimana? Enggak pengen. Karena menurut kita aneh gitu. Kita lagi berduka terus kita disuruh nyanyi. Ngelamun sendiri sampai aku ngucap sendiri, ya Allah ada apa ya, kok kita digiring ke Surabaya, ini di Udah luar gitu schedule. delay Udah terus gitu, kita check in. Akhirnya kita check in Nginep di hotel? di Ibis, di hotel di dalam bandara kan ada tuh. Ya, itu apa kabar, mahal juga kan? Lumayan lah mas, karena delay aku kasihan lihat anak-anak capek banget kan, udah inilah booking kamar aja satu, yang penting bisa buat istirahat anak-anak kan. Udah aku sampai ngomong lagi sama Dedi, "Dad, ini ada apa ya, kok kita dikirim ke Surabaya sama Tuhan, ada apa?" Aku sampai ngucap kayak gitu. 2019 itu 19. udah masuk 2019. Iya. Tahun baru kan. Udah sampai udah naik pesawat sampai Jakarta. Besok sampai Jakarta terus siang sore kita tiduran ya, sorenya lapar, kita keluar cari makan. Jam 3 sore kalau nggak salah ya Kak, apa jam 2 ya? Iya, kita jam 2 makan. siang kita keluar makan. Makanya suruh Nyalon makan udah gitu lagi makan tuh ditelepon sama almarhum Jian Salimar. Telepon ke aku, "Mah, di mana?" gitu. "Mama nggak di Surabaya kan?" Karena dia taunya tuh aku di Surabaya. Oke. Aku sempat posting di Instagram dan di Facebook tuh aku sempat posting Iya. posisi kita di Juanda, Iya. di Surabaya. Jadi orang tuh keluarga besar pun tahu kalau aku kok bisa sampai ke Surabaya gitu. Iya, aku ceritain kan begini kita ketinggalan pesawat apa segala macam, udah cerita sama keluarganya Dedi juga waktu itu. Udah sampai itu, "Mama ini udah di Jakarta?" "Udah." "Beneran nggak di Surabaya?" Karena dia taunya kita di Surabaya. "Emang ada apa?" "Si Eja ketangkep di Surabaya." Aku istighfar kan, astagfirullahaladzim, kasus apa? Aku nggak sempat berpikir, nggak pernah berpikir kayak itu kasusnya. Tapi nggak googling langsung waktu itu? Setelah Jen ini Nelpon, nelpon, googling. aku langsung ngecek kan, udah ada berita gini. Posisi Dedi lagi makan, anak-anak masih makan. Makan di mana tuh waktu itu, Di ingat? salah satu restoran lah di Jakarta Pusat. Dedi jadi belum sadar Belum itu? sadar, belum tahu. Aku biarkan dia makan habis dulu kan mas. Aku nggak tega. Iya, oke. Udah biarin dia makan habis dulu, udah habis selesai makan. "Dad, ada kabar enak," gitu. "Kabar apa?" Udah selesai dia makan. "Vanessa ketangkep di Surabaya." Dia langsung, "Masalah apa? Kasus apa?" gitu. "Siapa yang ngasih tahu tadi?" Jian Salimar." Telepon lagi lah. Aku telepon lagi, kasih tahu Dedinya lagi. Sekali lagi dia bilang gitu. Udah. "Ya udah, Eja ketangkep gini. Ya, terus gimana Jian? Apa yang harus dilakukan? Gimana?" "Oh, nanti Dedi tenang aja. Aku nanti yang kesana. Aku mau kesana, bla 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 macam-macam." "Udah tolong ya Jian, tolong." Udah. Dari situ udah mulai dia nggak mau. Aku tahu lah. Aku telepon Vanessa tuh nggak diangkat. Ya karena kan udah disita. Ceritanya gitu. Jadi taunya tuh memang aku di Jakarta. Aku bingung ngejelasinnya sama keluarga kan. Padahal itu kalau telat berapa jam aja masih bisa. Masih bisa ini. Maksudnya ya nggak tahu, mungkin ada fitnahan seperti itu karena mungkin pada hari itu tuh Ada di tahu sana. kita ada di Jakarta gitu. Di Surabaya. Sepertinya seperti itu. Surabaya. Oh ya di iya. Surabaya. Terus? Itulah Mas. Oke, ini karena menjawab ya. Terus saat bersama Pak Dodi dulu, rumah yang ditempati itu sebenarnya rumah punya orang tuanya Pak Dodi Punya berarti. orang tuanya. Oke, karena pernah ada kabar yang rumah kebakaran itu ya.
Oh iya, itu juga fitnah tuh. Oh, Itu rumah yang di Pemalang, rumah aku tuh katanya kebakaran. Padahal yang kebakaran itu bukan rumah aku. ya Allah. Sampai segitunya, coba. Tapi nah itu netizen. tadi loh, sampai segitunya itu apa enggak Dedi ini mikirin bahwa ini semua itu adalah buah dari ya udah nggak usah dipikirin, biarin aja orang ngomong seenaknya dia gitu loh. Ini kan akhirnya menggiring ke arah Iya, situ. akhirnya netizen membenarkan kan. Maksudnya, makanya inilah akibat didiemin jadinya kayak gini. Tadi kan saya nanya tuh masalah pemindahan makam, 40 hari yang dianggapnya sebagai konser dan sebagainya. Dan waktu itu tindakannya Puput ini mendukung-dukung saja atau malah sebenarnya nolak. Tapi yang paling penting itu tadi, sebenarnya Dedi itu siapa sih yang memotivasi untuk melakukan itu? Karena kalau dilihat dari ceritanya tadi kan, kalau yang pemindahan makam menolak. Nah kalau pas yang ini kan titik tadi waktu Cika cerita, ya akhirnya dia itu dibully, itu kan dari 40 hari kan. Waktu itu sempat menolak juga, berarti nggak cuma gitar, tapi acaranya pun itu dibentuk seperti itu sebenarnya menolak waktu itu. Iya, jadi gimana ya? Ada hal-hal yang aku nggak klik ya Mas di situ. Jadi cuman itu tuh bukan kita yang punya hajat. Jadi Siapa sih ada waktu itu? seseorang, setahu aku sih dia sudah dekat banget sama almarhum, ya udah nganggep adik gitu kan. Terus mereka ya salah satunya ada lawyernya Vanessa juga yang dulu terus mau buat acara gitu, mau bikin acara untuk 40 harian, terus anak-anak nanti nyanyi ya gitu. Itu idenya dari mereka? Iya, anak-anak nanti ada nyanyi di situ dan Dedi kan mengiyakan banget kan. Cuman kenapa aku mengiyakan juga pada saat itu karena memang di situ ada ini juga, nyanyinya kan lagu religi kan. Betul. Tapi sebelum nyanyi kan ada ya selayaknya 40 harian. Ada keluarga UJ juga yang ikut nyanyi juga, cuma nyanyi lagu religi. Jadi berpikirnya waktu itu ya sudah memang. Iya, tapi after acara inti acara inti ya udahlah gue bilang gitu. Cuman ya balik lagi memang gitar itulah maksudnya yang memang bikin aku sampai saat ini maksudnya nyesel banget gitu. Tadinya nggak usah pakai gitar-gitaran gitu lah. Iya. Daripada jadi akhirnya bulian begini, kasihan anak-anak yang nggak tahu apa-apa. Tapi waktu itu nggak ngerasa bahwa, karena kalau kami orang awam itu melihat, itu tuh ngerasa jadi kayak buka front gitu loh. Kita itu bukan kamu, kamu itu bukan kita gitu. Nah, bener. saat itu yang terjadi nggak coba untuk diingatkan? Udah berkali-kali diingatkan, alhasil ya berantem, debat. Ya seperti yang tadi saya sampaikan juga, apa yang sudah menjadi ketetapan dia ketika orang lain, jangankan orang lain, posisi aku sebagai istrinya aja selalu endingnya berdebat gitu, endingnya berantem. Gitu. Tapi waktu itu sebenarnya sudah cerai atau belum? Itu belum. Aku Masih belum mengajukan ya? Itu belum mengajuan, cuman kita udah pisah. Oh sudah pisah, tapi belum mengajukan cerai ya? Udah. Itu kan Vanessa udah meninggal, jadi udah sempat dia gabung lagi ke apartemen aku. Nah sebelum kita yang kegabung itu, kembali lagi ke malam itu dan sebagainya. Jadi sebenarnya kamu dan Mayang itu nggak pengen waktu itu seperti itu atau bagaimana? Nggak pengen. Karena menurut kita aneh gitu. Kita lagi berduka terus kita disuruh nyanyi. Kita disuruh latihan juga maksudnya. Tapi kamu beneran ngomong itu ke Mayang kalau dan Mayang pun cerita kalau nggak pengen. Kita berdua emang sering banget bertentangan gitu kan sama keinginannya Dedi. Cuman kita cuma berani bilang di belakang. Waktu itu lagunya lagu religi ya, ada lagu religi. Satu. Terus waktu akhirnya kamu kan sempat diundang juga ke beberapa acara TV bareng sama Mayang seperti itu. Itu juga Dedi waktu itu ngasih tahu bahwa nanti akan gini atau kamu sudah aware bahwa wah ini kalau nggak dibully, ngerti nggak maksudnya? Kamu itu udah jadi kayak bulian orang gitu loh. Perasaanmu gimana waktu itu? Jujur sebenarnya malu sih. Malu kayak aduh udah dibully terus aku masih menampakkan diri di depan kalian semua itu malu. Sampai aku sama kamu tuh kayak aduh kita nggak usah kemana-mana deh, kita nggak usah nerima apa-apa deh gitu. Emang kalau kamu keluar orang ngomongin apa? Pasti ngeliatin
Dan aku kan tipe orang yang paling gak suka diliatin dari atas sampai bawah Hmm. gitu kan. Bener-bener diliatin gitu. Contohnya waktu kamu kemana? Waktu aku turun dari apartemen, kita mau jajan gitu kan, Hmm. di supermarket di bawah. Itu bener-bener diliatin sama ibu-ibu. Kayak, itu Mayang Cike, itu Mayang Cike gitu. Bener kayak, dodot. Itu aku malu banget. Nah, balik lagi ke yang tadi. Nah, kalau sudah pisah, apa sih yang membuatmu akhirnya luluh lagi? Anaknya sudah merasa begini, tapi kenapa kok seorang Puput ini masih luluh lagi? Waktu ya kalau saat, oh ya, gini aja deh. Saat mendengarkan waktu Vanessa itu tadi ditangkap, terus kemudian yang berikut itu kan kaget tuh. Waktu mendengarkan Vanessa kecelakaan terus meninggal dunia, apa yang ini? Waktu itu lagi apa? Aku waktu itu lagi OTW mau ke kantor. Terus? Terus Bu Haji telepon. Bang Put, ada berita duka, gitu. Anak kita kecelakaan. Di mana Bu Haji? Di mana? Di apa namanya? Kilometer sekian gitu kan. Kilometer sekian ya, ikutnya Jawa Timur gitu. Itu Bu Haji yang nelfon? Itu Bu Haji yang nelfon aku. Terus aku bingung tuh saat itu karena itu pun aku masih dieman kan, masih nggak banyak komunikasi sama Dedi saat itu. Aduh, aku mau menyampaikannya gimana ya sama bapaknya. Aku pikir kenapa Bu Haji nggak nelpon Dedi? Dia lebih dekat sama aku sih, lebih sering komunikasinya sama aku. Jadi itu adalah sebenarnya tolong kasih tahu Dedi. Iya, bisa. Dan Bu Haji sudah ngasih tahu kalau Vanessa meninggal sama Bibi juga. Saat itu belum ya? ngasih tahu. Kecelakaan meninggal saja. Di tempat itu enggak. Cuman doain anak kita baik-baik aja. Dan Gala di mana? Itu yang aku tanyakan pertama. Karena aku tahu di story Instagramnya Vanessa kan mereka pergi sekeluarga. Betul, gitu betul. Kan, serta susternya juga. Yang aku tanyakan Gala gimana? Gimana dengan Gala? Gala sih infonya baik-baik aja. Cuman doain yang terbaik lah buat anak-anak kita. Terus dikasih tahu meninggal itu? Aku sedang nyetir. Lagi nyetir posisi. Tapi sudah dikasih tahu ke Dedi? Aku belum ketemu Dedi karena aku nggak telepon. Jadi waktu itu bingung mikir. Aku lagi mikir bingung. Sambil nyetir Sambil nyetir dan media tuh banyak banget yang telepon aku. Banyak banget yang telepon di nomor handphone, yang telepon di Instagram ya. Itu banyak banget, handphoneku udah banyak banget sampai ada satu media yang kebetulan aku akrab juga lah sama dia. Aku bilang, udah dengar belum kalau katanya Vanessa sama Bibi itu kecelakaan dan meninggal di tempat. Aku cuman enggak meninggal, cuman kecelakaan aja. Aku baru dapet telepon itu. Bangun di mana udah kan? Udah aku matiin aja, udah semuanya aku matiin, handphone aku nggak ada yang angkat. Terus aku tanya, aku WA sama Dedi, dia di mana? Nggak dibales lama. Aku telepon, kamu di mana? Aku lagi di Rawamangun. Oh yaudah jangan kemana-mana, aku hotel ke situ. Aku mau ada yang mau aku bicarakan. Berarti tuh Dedi nggak ada yang ngubungin sama sekali, yang ngabarin juga? Nggak ada. Ada yang mau aku bicarakan, aku bilangnya gitu. Tapi harus ketemu. Mau bicara apa lagi sih mah? Gitu. Enggak, aku pengen ketemu aja. Itu posisinya pisah ya karena? Pisah. Udah bertemu, aku lihat dia memang pucet banget dan lemas gitu. Teman-teman di kantor, teman-teman dia pun ngomong, iya tuh Pak Dodi dari kemarin malah kita lihat tuh. Itu berita belum up ya? Itu berita belum up. Setelah ada apa, mau ngobrol apa, aku coba. Kamu yang kuat ya. Ada kabar gak enak sih. Vanessa katanya sama Bibi kecelakaan. Cuman aku belum tahu kondisinya. Yang pasti aku mau ke sana. Sama Bu Haji kan udah janjian. Bu Haji OTW duluan nunggu di kilometer berapa di rest area biar nanti kesananya konvoy. Itu udah teleponan gitu sama Bu Haji. Terus si Dedi ini kan, terus gimana kondisi mereka gimana gitu. Ini lagi dipastikan. Tidak lama kemudian Bu Haji telepon lagi, nangis, Put, anak kita udah nggak ada gitu. Udah langsung lemes kan, jadinya pun lemes sih saat itu, lemes. Ikut ya nangis, meluk aku juga. Kok begini banget sih ujian aku gitu. Sampai ya udahlah, sampai kita mau ke sana, udah siap-siap, udah jalan berdua, udah jalan terus Bu Haji telepon lagi, Mahmud kita nggak jadi kesana, kita putar balik, kita langsung ke rumah
Vanessa aja, ke rumah mereka aja yang di Jakarta Barat kan. Oh ya udah, kita berarti putar balik langsung ke sana. Nah Dedi minta ambil beberapa baju dulu kata dia, karena dia cuman pakai baju nggak sopan lah ya, pakai kaos, pakai celana biasa. Dia ganti baju, ambil baju, baru kita langsung menuju ke sana. Dan setelah jenazahnya datang, nah ya aku sempat berpikir gini, aku sampai curhat sama Teh Irma juga. Kenapa ya Teh, setiap kali aku mau mengajukan cerai kok pasti ada aja halangannya, ada apa? Mungkin Tuhan mau minta coba kasih kesempatan sekali lagi, coba kasih kesempatan sekali lagi. Itu saat itu yang ada di pikiranku itu. Ada apa ya, kenapa? Terus ya ketika udah ada jenazah datang, aku sendiri nggak bisa ngomong banyak kan, karena terlalu seakan kayak mimpi ya. Terus ya disitulah jadi ngucap, kamu nggak kasihan sama aku, Eca pun udah pergi ninggalin aku, terus kamu mau ninggalin juga gitu. Itu disitulah aku mulai aku harus berpikir ulang tuh. Aku nggak setega itulah ya, aku nggak setega itu. Aku masih memikirkan melihat psikisnya dia ya. Apapun yang terjadi, apapun bagaimanapun, seorang orang tua, kita kehilangan anak itu udah pasti ya yang terberat kan. Yang terberat itu kan, menguburkan orang tua itu satu hal, tapi kalau anak nggak ada yang pernah siap, nggak akan ada yang siap lah ya, walaupun anaknya walaupun ada ya bermasalah atau seburuk-buruknya orang tua kan pasti mendoakan yang terbaik, menginginkan yang terbaik untuk anak. Dan di situ aku nggak tega, dan aku nggak bisa egois. Aku mencoba aku coba komunikasi lagi sama Tuhan. Oke, kalau rencanamu ingin memberikan kesempatan lagi, aku akan coba sampai di titik aku memang sudah nggak bisa lagi. Dan saat itu berarti belum ada konflik dengan Pak Haji dan Bu Haji. Terus waktu nyampe ke situ, Gala itu posisinya gimana? Belum ada konflik, kita masih baik-baik saja, dan Gala belum pulang karena Gala harus dirawat di rumah sakit kan. Belum ada hujatan netizen juga, yang ada banyak banget simpati ya malah. Simpati lah ya. Nah saat itu Cika lagi di mana? Aku di Pemalang. Terus Kak Mayang di mana waktu itu? Kak Mayang di Jakarta ya. Kak Mayang lagi libur ya? Iya, lagi libur di Jakarta. Masih libur sekolah waktu itu. Mayang waktu itu Mayang dikabari itu gimana? Aku yang ngasih kabar kalau Vanessa udah nggak ada. Terus ya Mayang nangis kan. Ya, apalagi dia adik kandung. Ya, sempat shock juga sih. Ini Cika langsung ke Jakarta juga nemuin Mayang atau apa waktu itu? Enggak, Cika waktu itu aku suruh datang, Cika mau kesini enggak, mau ikut ini. Aku ada OSIS waktu itu ya. Dia dulu aktif banget di OSIS. Nanti aja deh mah, yang penting aku mendoakan di sini. Yeah. Ya sudah. Pas berapa harinya tuh dia baru kesini. Nah berarti kan pilihan Dedi untuk akhirnya menjadikan Dedi yang kita kenal sekarang, yang saya kenal sekarang, karena sebelumnya ya saya nggak tahu Pak Haji Faisal itu siapa, Bu Dewi, Bu Haji itu siapa, Pak Dodi Sudrajat itu siapa, dirimu itu siapa. Ini kan karena pilihan yang terjadi di hari-hari itu kan. Betul. Boleh ceritakan nggak sih, itu yang terjadi apa? Kok akhirnya? Aku tuh bingung Mas, yang terjadi tuh gimana. Maksudnya itu ya? sangat cepat terjadi atau harusnya kan saat itu tuh kayak kalau menurut saya itu di persimpangan tuh. Dedi itu bisa nggak jadi seperti sekarang ini kalau saat itu dia memilih jalan yang tepat gitu. Betul. Jadi gini, kalau aku flashback ke belakang, terus aku coba ulik lagi, apa sih yang mengakibatkan seperti ini gitu. Sepertinya di
dia kan kalau ngomong banyak salah. Kalau bicara menyampaikan apa sih namanya? Kalimat itu yang seharusnya bukan itu tapi dia ucapkannya seperti itu gitu. Kok bisa berpikir begitu gimana? Iya, karena pada saat itu dia apa sih? Yang aku tahu tuh dia bahas masalah ahli waris asuransi. Mm-hmm. Jadi kesannya masyarakat itu ini masih berduka. Kenapa kamu meributkan asuransi itu? Meributkan asuransi pada saat itu. Sebenarnya bukan meributkan sih. Karena aku pada saat itu aku masih. Maksudnya kok sudah mulai dibahas? Iya, udah mulai dibahas. Jadi ada setelah 7 hari itu memang dari Bank Milano yang meminta oleh pihak asuransi memberikan info setelah 7 hari gitu. Kemudian jadi memang saat itu sempat menyampaikan juga ke saya, Mak, si Echa tuh ninggalin asuransi tapi ahli warisnya diri katanya. Terus lalu apa, ya udah nanti aja pelan-pelan saja, yang penting kita bereskan dulu semuanya. Terus apa mungkin aku sempat menanyakan, coba tanyakan ke pihak keluarganya Bibi, barangkali apa namanya ada endorse atau apa yang belum terselesaikan, hutang lah ya. Ya mungkin masih ada hutang biar diselesaikan. Cuman yang terjadi saat itu ini ya, memang pada saat itu yang aku tahu Pak Haji menyampaikan ingin menetapkan hak perwalian atas Gala. Itu Pak Haji yang mengawali. Kemudian diiyakan oleh Dedi pada saat itu. Memang aku mendengar diiyakan oleh Dedi untuk ke depan biar ada apa-apa ya udah biar kita yang inilah yang memperwalikan Gala. Dan pada saat itu infonya dari Dedi tuh aku nggak ngeh. Si Pak Haji Faisal ngomong kayak gitu tuh nggak ngeh gitu. Dedi bilang begitu? Ya. Oh ternyata ke pengadilan agama juga. Terus aku kan berhak juga gitu untuk hak asuh dengan hak perwalian, maksudnya jangan satu gitu, kalau bisa berdua. Tapi oleh pihak pengadilan agama itu memang nggak bisa berdua, harus salah satu gitu. Dan dari situlah mulai ribut tuh, dia nggak mau, aku pun berhak mengajukan nih gitulah. Dan pihak pengadilan agama menyarankan karena di sini sudah ada Pak Haji Faisal yang mengajukan, Pak Dodi alamatnya di mana, domisili di mana, di Jakarta Pusat. Dia sudah mengajukan di PA Jakarta Pusat aja gitu. Akhirnya dia ngurus hak perwalian juga di sana. Tapi tidak dibicarakan secara personal waktu itu? Sudah, tapi memang Dedi nggak mau pada saat itu. Ya enggak, aku harus berhak juga gitu atas Gala, aku harus berhak juga, maunya dia seperti itu. Dan Panji waktu itu, ya saya kan kenapa saya mengajukan, saya kan udah izin sama Pak Dodi gitu. Ya memang saya menyaksikan, saya mendengar sendiri, dan memang Dedi pada saat itu mengiyakan. Terus kenapa jadi berubah? Aku pun nggak ngerti kan. Aku kan ya di situ ya posisi Ibu Sambung gimana sih? Iya tahu. Kan? Aku nggak bisa. Aku hanya menyarankan aja. Tapi ketika Dedinya nggak mau mengikuti saran aku, ya sudah. Mau gimana lagi kan? Udah itu awalnya tuh. Awal keruh masalah. Cuman Dedi waktu itu sebenarnya kan ya tadi loh bisa ngomong secara personal ya, kekeluargaan. Terus apakah dirimu yakin bahwa itu Dedi yang nggak ngeh atau dikomporin atau dimotivasi oleh orang lain? Satu memang dia nggak ngeh. Kedua ditambah lagi
ada orang-orang di belakang layar ini gitu. Nah, orang-orang ini kepentingannya apa sebenarnya? Itu dia yang sampai sekarang sampai aku memutuskan untuk berpisah pun aku belum nemu clue-nya apa Iya, nih Emang motivasinya. dapat keuntungan apa gitu? Aku nggak tahu sampai detik ini. Kalaupun ternyata mau pansos udah nggak muda lagi ya kan? Untungnya apa gitu loh mau pansos ini Kan tadi? aku nggak ngerti motifnya apa, tujuannya untuk apa, itu aku nggak tahu. Sampai sekarang Sampai sekarang aku bener-bener nggak tahu. nggak tahu. Sampai aku aja bingung. Tapi awal keruhnya itu ya. Awal keruhnya di situ. Dan aku juga pun heran kenapa jadi panas, kemudian ada timbul fitnahan aku juga, Iya. terus anak-anak juga kena sasaran semuanya. Itu benar-benar luar biasa. Itu Cika belum kesini. Cika sudah 7 hari ya Kak, 7 hari itu Cika kesini. Terus kamu merasakan sudah ada ketegangan atau enggak waktu itu? Ketegangan gimana? Ya bahwa Dedi ini mulai untuk berselisih sama besannya begitu loh. Itu Atau mama nggak cerita ke kamu atau? nggak cerita sih, aku nggak tahu. Aku nggak cerita ke anak-anak. Tapi salah satu kekhawatirannya Pak Haji itu mungkin karena mendengarkan cerita dari Eca kali ya? Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Ya karena kalau menurut saya Cika aja bisa merasakan, apalagi kan ya orang yang punya anak kecil terus tahu bahwa ya punya, ya sama mungkin kayak Ais pun kan sebenarnya kan 50-50 ya. Dedi punya hak juga sebenarnya kan. Tapi kan tadi juga Puput juga bilang ya nggak mau, ya pasti nggak akan mau ini akan berakhir sama kayak yang sebelumnya gitu. Betul. Makanya aku bersikeras harus jatuh ke tangan aku juga kan. Aku minta di perceraian aku memang minta, aku nggak minta apa-apa karena memang nggak ada apa-apa, nggak ada bunuh gini apapun. Aku hanya minta hak asuh Ais harus ada di tangan aku. Oke. Nah, berunut nih dari situ belum selesai 40 hari. Terus kok malah foto orang lain yang ditayangkan itu gimana sih ceritanya? Itu aku nggak ngerti karena di situ posisi aku kan tamu undangan. Duh, tapi kan dirimu akhirnya akur sama Dedi serumah kan? Iya, satu apartemen kembali. Dedi memang nggak diminta izin tentang itu? Aku nggak tahu kalau Dedi diminta izin apa enggak karena pada saat meeting gitu ya, meeting untuk acara tersebut, aku nggak selalu ada. Dilibatkan. Gitu. Aku nggak selalu. Tapi ide siapa sih kalau boleh tahu itu? Yang pasti ide yang punya hajat kan. Oh, Itu udah pasti dong yang punya hajat ide. yang dimunculin kok malah mantan-mantannya gitu? Itu dia, aku nggak ngerti. Gitu. Aku duduk aja ngelihatnya, oh kok begini konsepnya. Cuman ya aku taunya ya pada saat aku duduk di Dan situ. dirimu tahu itu besok pasti akan jadi masalah? Udah pasti. Apa nggak capek gitu loh? Kayak besok pagi baca sosial media dibully lagi. Capek lah Mas, udah pasti capek banget. Dan orang tuh mengira bahwa dirimu pun itu ikut ngomporin gitu. Iya. Orang berasumsi seperti itu kan. Malah justru ya kalau aku sih gini, ya sudahlah. Kebaikan pasti akan berbalik baik kok. Tetapi kan sama kayak dirimu ngomong, ya dirimu bisa tahan. Anak yang lain-lain ini kan punya ketahanan yang berbeda gitu loh. Dan kadang-kadang permasalahan hidup kan tentang itu. Aku dulu pun sempat yang depresi banget Mas. Sempat yang depresi, benar-benar depresi berat aku. Aku pernah mengalami. Waktu bareng sama Dedi? Iya, depresi banget. Ya atas netizen itu, kok sebegitunya gitu. Oh berarti ya setelah Eca meninggal? Aku depresi karena ini kan fitnahan yang menimpa aku pada saat itu. Bukan, aku nggak mau, kalau aku hidup di dunia ini sendiri, nggak punya anak dan nggak punya keluarga besar, it's okay, nggak masalah. Orang mau ngomong aku apa terserah. Tapi di sini ada anak-anak aku, kedepannya pasti bermasalah. Pasti jadi tanda tanya kalau aku nggak menyelesaikan gitu. Nah, ada keluarga besar aku juga yang telepon terus aku, gimana kok beritanya kok semakin kurang ajar seperti Betul. ini. Dan Dedi kan juga memang kontroversial ya, kayak bilang pernikahannya sama almarhum Bibi ini pernikahan koboi seperti itu. Maksudnya kan harusnya Dedi pun tahu bahwa simpati publik ini sedang mengarah ke anaknya almarhumah ini tadi.
kenapa kok dia malah menimbulkan sesuatu untuk mencederai itu? Itu kan jadi, kalau menurut saya tuh, Menggali kubur sendiri. iya gitu loh. Itu benar-benar pernah diingetin. Aku sempat mengingatkan berkali-kali, tapi jadi gini, ketika kita bicara, oke, cuman ketika di depan media itu dia kayak lost control gitu loh. Jadi persiapannya apa, tapi pas kemudian ini, Seperti itu. terus sama kayak misalkan ada ini nih, merebak isu tentang bahwa Pak Dodi itu mengajukan syarat harus diberikan sejumlah uang jika mau menikah almarhumah, dan masalah pengusiran dari rumah saat mau nikah dulu itu. Itu Dedi nggak pernah cerita. Sedangkan mana ke aku? Nah, cerita ya pasti. Nggak ada mengusir karena pada saat itu ada aku. Kalau itu fitnah, itu ada aku. Makanya ini kan mau mendudukan. Memang pada saat itu, Dede agak lama untuk keluar. Dan aku yang disuruh keluar dulu kan. Ya udah oke, aku keluar dulu, tapi udah kamu pun harus keluar. Itu mereka datang ke sini juga baik-baik. Ya akhirnya nggak lama dia keluar dan ikut nemuin, dan udah mengiyakan saja, hanya menanyakan kenapa bisa ada pernikahan sebelumnya gitu, alasannya mereka takut gitu. Makanya sampai akhirnya ya urutannya begitu karena Dedi saking kontroversinya sampai perceraiannya pun itu dianggap settingan. Iya betul. Iya karena kan ini ada sampai banget. Pulang ke tempat yang sama di malam hari, masih itu foto di tempat gym yang mirip dengan di postingannya Mayang, iya kan? Padahal itu beda banget. Itu Mayang ada di apartemen aku yang lama. Nah terus tadi diceritakan kalau sekarang ini setelah akhirnya kan ternyata bukan settingan, terbukti. Dan memang ternyata akhirnya publik pun menaruh simpati setelah akhirnya tidak diasosiasikan dengan Dedi seperti itu. Tapi benar-benar nggak ada orang yang menghujat sama sekali atau masih ada? 1-2 masih ada lah Mas, sudah pasti. Tapi ya itu tadi, kalau aku cek akunnya akun fake, bukan akun ori gitu tuh. Nah kalau fake itu apa nggak orangnya harus repot bikin akun, terus ngomentarin? Ya bisa jadi orang-orang dia. Kalau istilahnya buat ngasih ke Ais ya seperti itu, tidak bisa. Kok dia nih ngeributin masalah gala itu, dia mau cari uang dari mana gitu. Sebenarnya Dedi sekarang ini aktivitasnya apa? Ya bukan total 100% nganggur sih, enggak, tetap ada aktivitas. Cuma sebenarnya kan kalau saya lihat nih sebagai laki-laki ya, terserah mau mengakui atau enggak, Puput ini masih sayang. Kalau aku pengen berpisah pun sehat gitu, dan aku nggak mau yang kampungan seperti ini gitu.